Angin puting beliung merobohkan sebuah pabrik gabah di Pinrang, Sulawesi Selatan. Antrian warga untuk mengurus KTP elektronik di kantor Disduk Capil Kabupaten Mojokerto berlangsung ricuh. Polisi menangkap pelaku pembunuhan pengemudi ojek online wanita yang mayatnya dimasukkan ke dalam karung. Selamat malam pemirsa, Polrestabes Bandung mengungkap usaha sarung tangan karet medis yang direkondisi dan dijual kembali dengan barang bukti mencapai 2,5 ton. Informasi selengkapnya akan hadir dalam iNews Malam bersama saya, Fazilah Kairunisa. Angin puting beliung merobohkan sebuah pabrik gabah di Pinrang, Sulawesi Selatan. Sejumlah rumah warga juga rusak akibat peristiwa ini. Angin puting beliung menerjang areal sawah dan permukiman warga di Pinrang, Sulawesi Selatan Sabtu sore. Akibatnya, sejumlah rumah warga rusak. Sebuah pabrik gabah milik warga juga roboh dan rata dengan tanah akibat kencangnya angin. Bunyi, yang bilang apa itu bunyi? Kayak bunyi atap tuh. Nah, bapaknya di loteng, nah bilang anu di dalam gudang. Naik juga iya, ini anak-anak lari keluar. Kutanya di luar situ nah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian yang dialami warga mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Ihsan Ansari, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur kota Padang sejak siang hingga sore membuat tanah di kawasan Sitinjau Laut longsor. Material longsor pun menutup jalur Padang Solok selama berjam-jam. Sumatera, Padang Solok di Sitinjau Laut Padang, Sumatera Barat lumpuh usai tertutup material longsor. Longsoran setinggi 2 meter ini terjadi akibat hujan deras sejak Sabtu siang hingga sore hari. Akibatnya, jalur ini tidak bisa dilalui kendaraan selama kurang lebih 5 jam. Proses evakuasi dilakukan petugas BPBD Kota Padang dan sejumlah relawan. Lumpuhnya jalur membuat antrian panjang kendaraan tak terhindarkan. Kondisi material longsor itu menutup akses jalan sehingga terjadi kemacetan total. Terpantau lebih kurang mungkin ada sekitar 3 atau 4 kilometer. Jadi kami turun ke lapangan dengan tim bergabung juga di sini TRC Padang, BPBD, jajaran kepolisian dan instansi bencana lainnya. Jalan lintas Sumatera di Kabupaten Simalungun yang menghubungkan Kota Pematang Siantar, Kabupaten Asahan juga longsor akibat diterjang hujan deras Jumat malam. Akibatnya arus lalu lintas dialihkan melewati jalur alternatif. Tanah longsor terjadi di Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara akibat hujan deras pada Jumat malam. Longsor menyebabkan amblesnya jalan selebar 5 meter dan membuat jalan yang menghubungkan Kota Pematang Siantar menuju Kabupaten Asahan putus total. Hingga Sabtu siang belum terlihat adanya alat berat yang diturunkan atau upaya pengerjaan. Pihak kepolisian pun memberlakukan sistem jalur alternatif dari Pekan Tanah Jawa dan tembus ke Simpang 3 Tanjung Pasir. Bapak Camat Kecamatan Tanah Jawa, Bapak Saragi, sudah berkoordinasi dengan baik, langsung melakukan pengalihan arus, ya. Karena ini merupakan jalan vital menghubungkan antara Kabupaten Asahan, Bosar Maligat, dan Pematang Siantar. Jadi anggota kita turunkan mulai dari tadi malam sampai dengan saat sekarang ini untuk pengalihan arus. Kita juga sudah menghimbau masyarakat yang ada di seputaran bantaran sungai Batong Duran ini agar selalu waspada dan berhati-hati. Sebelum terjadi longsor, air sungai sempat meluap hingga ke badan jalan dan menutup jembatan. Selain mengakibatkan jalan putus, sejumlah rumah warga, tempat usaha, serta satu masjid terendam banjir. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Antrian warga untuk mengurus KTP elektronik di kantor Disduk Capil, Kabupaten Mojokerto berlangsung ricuh pagi tadi. Warga saling dorong dan berebut mendapatkan nomor antrian untuk rekam data KTP elektronik.
Aksi saling dorong dan berdesak-desakan ini terjadi di kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Ratusan warga dari berbagai kecamatan di Kabupaten Mojokerto berebut saling mendahului untuk mendapatkan nomor urut KTP elektronik. Meski berkali-kali ditertibkan petugas, warga tetap saling dorong untuk mendapat nomor antrian. Ratusan warga ini antri sejak pukul 5 pagi. Membludaknya pengurus KTP elektronik kali ini karena adanya surat pemberitahuan dari KPU terkait pemilihan Bupati Kabupaten Mojokerto. Dalam surat tersebut, warga pemilih pemula yang namanya masuk daftar pemilih tetap agar segera membuat KTP elektronik. Ada surat dari KPU. Oh, ya. surat dari KPU. Ya. Oh, pemilih pemula. Ya. Oh, berarti diminta oleh KPU untuk mengurus KTP. Ya. KTP elektronik nantinya digunakan untuk mencoblos pada Pilkada 9 Desember mendatang. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Berniat menolong anaknya di kedalaman sumur 12 meter, seorang bapak justru tewas di dalam sumur di Kecamatan Paseh, Sumedang, Jawa Barat. Korban tewas diduga kehabisan oksigen. Keluarga korban histeris saat mengetahui keluarganya tewas di dalam sumur. Korban bernama Tarif, 55 tahun, warga Kecamatan Paseh, Sumedang, Jawa Barat ini awalnya berniat menolong putranya yang berusia 35 tahun saat melakukan penggalian sumur sedalam 12 meter. Namun naas, korban tewas diduga kehabisan oksigen. Tim BPBD dibantu warga sekitar mengevakuasi korban tewas di dalam sumur selama 1 jam. Sedangkan Acep, anak korban, berhasil diselamatkan warga di kedalaman sumur 12 meter dan langsung dibawa ke Puskesmas Paseh guna mendapat pertolongan medis. Begitu pagi-pagi turun anaknya, anak kakak saya. Begitu sampai dasar langsung pingsan. Oh, gitu. Nah, terus bapaknya khawatir mau nulungan. Ya, terus? Ternyata malah justru bapaknya fisiknya mungkin lemah. Justru bapaknya yang parah begitu masuk ke dalam gitu. Kita menerima laporan ada 2 korban yang sedang menggali sumur pingsan. Kemudian kita datang mengevakuasi. Yang satu sudah diselamatkan oleh warga. Nah, untuk yang korban terakhir itu agak sulit untuk dievakuasi. Sementara itu keluarga korban menolak jenazah korban diotopsi ke Kepolisian Polsek Paseh. Korban tewas akan dimakamkan di pemakaman umum setempat. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga Surakarta menggelar demo menolak kedatangan Rizik Syihab. Namun aksi ini dibubarkan polisi karena tidak mengantongi izin. Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Warga Kota Solo menggelar demo di Bundaran Geladak, Surakarta, Sabtu sore. Dalam narasinya, mereka menolak kedatangan Rizik Syihab. Namun aksi ini dibubarkan polisi. Selain tidak mengantongi izin, demo ini dikhawatirkan menjadi klaster penyebaran COVID-19. Kita membubarkan, Polresta Surakarta membubarkan kegiatan unjuk rasa yang baru saja tadi rekan-rekan saksikan, karena kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan atau berpotensi mengakibatkan kerumunan massa ini sangat rentan sekali terhadap penyebaran virus COVID secara masif di tengah pandemi ini. Jadi Masa diberi waktu 1 menit untuk menyampaikan tuntutannya sebelum akhirnya membubarkan diri. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Selain itu, petugas gabungan TNI Polri di wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah membubarkan konferensi pers Persaudaraan Alumni 212 Jawa Tengah. Pembubaran dilakukan karena tidak ada izin mengadakan kerumunan. Tim gabungan TNI Polri Sukoharjo membubarkan acara konferensi pers Persatuan Alumni 212 Jawa Tengah. Acara dibubarkan karena angka COVID-19 di wilayah Sukoharjo cenderung mengalami peningkatan, sehingga kerumunan tidak diizinkan. PA 212 Jawa Tengah menggelar konferensi pers di sebuah rumah makan di Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah untuk merespon pencopotan spanduk bergambar Rizik Syihab di sejumlah wilayah.
Dalam kegiatan tersebut, perwakilan PA212 membacakan surat terbuka untuk Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan pergantian Pangdam Jaya. Saya Majen TNI Dudung Abdurrahman yang 12 Provinsi Jawa Tengah memohon kepada Panglima TNI. Wakil Sekjen PA212 menanggapi pernyataan Pangdam Jaya yang mengusulkan minta pembubaran FPI. Novel Bahmumin meminta agar Majen TNI Dudung Abdurrahman dicopot dari jabatannya. Usai mengikuti apel siaga di kawasan Monas, prajurit TNI berpatroli ke sejumlah titik ibu kota menurunkan baliho bergambar Rizik Syihab. Penurunan baliho ini atas perintah langsung dari Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman. Dudung memastikan operasi penurunan baliho Rizik akan terus berlanjut hingga seluruh baliho Rizik Syihab hilang di ibu kota. Pangdam Jaya menegaskan bahwa adanya prajurit TNI yang ikut menurunkan baliho Rizik Syihab dan sempat viral di media sosial adalah perintahnya. Pangdam Jaya juga menyatakan menindak tegas siapapun yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Jangan coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di Jakarta. Kalau coba-coba mengganggu itu akan saya hajar nanti. Ya, jelas? Apa? Yo, semua prajurit mendukung tuh. Siap kalian ya? Siap. Sementara itu, Wakil Sekjen PA212 meminta kepada petinggi TNI untuk mencopot Majen TNI Dudung Abdurrahman dari jabatannya sebagai Pangdam Jaya karena meminta pembubaran FPI. Novel Bahmumin beranggapan bahwa pembubaran FPI merupakan kewenangan Kemendagri. Banyak sekarang yang kita melihat bukan tupoksinya. Yang pertama kita melihat menurunkan baliho itu bukan tupoksinya. Kemudian juga yang kedua membubarkan FPI juga bukan tupoksinya. Karena tupoksi daripada FPI itu adalah urusan Menteri Dalam Negeri. Ada apa TNI mau berpolitik? Ada apa TNI yang seharusnya netral menjaga netralitas TNI ini sekarang berpolitik? Beberapa pihak mendorong adanya dialog terkait pencopotan baliho bergambar Rizik Syihab oleh TNI. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolda Metro Jaya Baru, Irjen Pol Fadil Imran menegaskan tidak akan berkompromi terhadap upaya pelanggaran protokol kesehatan. Fadil siap menindak semua kegiatan yang membuat kerumunan tanpa kecuali. Kapolda Metro Jaya Baru Irjen Fadil Imran tidak ingin mengulang kesalahan pendahulunya yang dicopot gara-gara tidak menegakkan protokol kesehatan, terutama terkait kerumunan massa. Fadil menegaskan akan menindak semua kegiatan yang membuat kerumunan tanpa kecuali. Oleh sebab itu, berdasarkan data ini, maka siapapun yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan akan kami tindak dengan tegas. Semua langkah-langkah, upaya-upaya untuk menimbulkan kerumunan akan kami intervensi dari dini. Ya, jadi tolong teman-teman jangan salah paham. Sebelum heboh kerumunan massa Rizik Syihab, berbagai kegiatan yang menimbulkan kerumunan tidak pernah disentuh kepolisian. Mulai dari kegiatan unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja, demo massa GMBI di depan Gedung Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Jakarta Pusat, pengerahan massa ormas untuk menolak eksekusi lahan di Cakung, Jakarta Timur, hingga demo yang dilakukan pendukung artis Nikita Mirzani di Bundaran HI. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi freestyle dari kelompok pemuda bermotor di Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Polisi kemudian mengamankan 6 remaja yang diduga bagian dari kelompok pelaku freestyle. Video aksi freestyle pemotor di Makassar, Sulawesi Selatan ini viral di media sosial. Dianggap meresahkan warga, Resmo Polsek Tamalan Raya pun bertindak.
Polisi yang menyamar menemukan sejumlah remaja yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Kami berhasil mengamankan 5 sepeda motor dan 6 lelaki pelaku balap liar. Untuk proses selanjutnya kami akan arahkan pembinaan dan serahkan ke lalu lintas. 6 remaja ini kemudian diamankan dan diberi pembinaan. Mereka juga akan dikenakan sanksi tilang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Legenda sepak bola Indonesia, Ricky Yaakob, meninggal dunia saat bermain sepak bola pagi tadi. iNews Malam segera kembali dengan informasi selengkapnya.